Jatuh cintane ro pari. Hmm. Jogja Jawa Barat iki jatuh cintane ro pari. Nang kene ya pari, Mas. Polowijo gur piro pemain lah. Kok sekali-sekali petani ku ora gelem nandur pari ngono ku ya. Ya ora apa-apa. Ya nanduri sak liyane pari ngono. Berhasil lo wis iso impor. Nah iya. Enggak lagian makanan pokok beras itu sejak kapan? Aslinya. Kurang ngerti ya, Mas. Ya wong Jawa jare mangane jewabut. Apa jiwabut? Orang Indonesia Timur saja kan sebenarnya makannya sagu. Kenapa kok dipaksa beras itu sejak kapan? Apa anu ta Mas, teko India apa beras iki? Ya sebenarnya kan Asia itu kan punya beberapa produk beras. Nggak tahu yang rekayasa genetika yang mana, cuman apa setahu dulu itu kita itu bukan makanan pokoknya itu. Suon ya, kalau makanan aku waktu di Sulawesi itu ya memang orang sana sama kayak Jawa sudah tergantung dengan beras. Tapi mereka itu punya makanan yang dikangeni, makanan yang mungkin dulunya sebelum beras itu yaitu ada binte itu kan dari jagung, terus ada singkong rebus. Makan di sana itu makan soto pakai singkong biasa, nggak pakai nasi. Makan sop itu pakai singkong, pakai budin itu direbus. Nyatanya enak kok Mas. Iya, ya memang di bawahnya nasi. Makanya kan aku ini kemarin kan latihan nggak makan sego. Aku mau ketemu koncoku kan sing tak parani mau. Dia nggak makan nasi sudah lebih dulu dari dia sih daripada aku. Itu sudah 1 tahunan turun 30 kilo badannya. Jadi orang-orang obesitas itu seharusnya berhenti menghindari makan nasi ya? Ya sih katanya teorinya itu kan yang dipakai itu protein dulu gitu toh dan lemak. Jadi nanti akhirnya karbo itu hanya akan jadi cadangan makanan. Kecuali kalau kita makannya mungkin karbo saja, itu jadi energi. Tapi kalau lauk-lauknya ini kan yang malah yang diolah jadi energi dulu katanya gitu. Jadi karbo itu jadi cadangan makanan di tubuh itu yang numpuk katanya gitu. Banyak tuh petani itu yang zonanya itu cuma di muter-muter di beras terus gitu. Tanduri pangan tikus tandur pari meneh, pangan tikus tandur pari meneh. Kok dia cuma di situ saja. Banyak loh yang begitu loh. Kok kenal orang tanduri pari meneh. Ya mangan udah Mas. Udah mendarah daging itu. Namanya pertanian ya pari. Tapi ya neneng Wonosobo ya enggak ngono. Tak iki nandur kopi, sesuk nandur apa kan. Tapi nang Jogja aman ya Mas untuk musim-musim hujan sekarang? Oh, pertanian? Gak ngerti aku. Aku wis ngira praktekke ning tompo mateng. Terima dadi dhuwit. Iya. Mending ngono lah Mas. Tapi memang yo masa pandemi ini membuat semua komoditi itu harganya itu lesu gitu. Semua komoditi. Nah, petani ini kan dihadapkan sama itu loh Mas. Pupuk, obat-obatan itu yang mahal itu. Beban banget. Kekurangan loh. Masa tidak sebanding dengan hasil? Gak sebanding Mas. Gak sebanding. Itu kalau aku gini loh Mas, gini. Aku kan punya lahan ya. Itu luasnya apa? Kalau di sini itu kan 1/4 itu berapa itu Mas? Kalau di sampean? 8 karung loh, 8 karung. Ora ngerti aku. Ya pokoknya itulah ya. Jare wong kene iku 1/4 ngono. Itu sewanya 1.200.000 Mas. Terus plus biaya operasionalnya itu ya sekitar 2 juta lah. Jadi pendapatan bersihnya itu cuma 2 juta loh Mas. Sampean bayangkan itu. Iya, itu padi dong. Padi. Makanya kalau padi itu nggak mungkin untung. Nggak mungkin untung. Aku kan pernah ngomong kalau di luar negeri itu orang yang namanya bertani, apalagi gandum itu 1 orang itu hektar hitungannya sudah hektar. Karena mereka kan makanan pokok katakanlah gandum. Itu pasti hektar gitu. 1 orang itu ngolah hektar. Bukan ngolah ribuan, apalagi ratusan meter. Itu nggak bisa jadi profesi. Sayangnya orang sini itu sudah memprofesikan diri itu sebagai profesi loh. Sebenarnya itu
transmigrasi itu dulu bagus, asal ya aparaturnya itu nggak korup ya akhirnya transmigran sing dipro-pro. Jadi tidak manusiawi. Kemarin itu kan aku ketemu temanku yang dari Morowali. Itu ya, dia sejahtera petani tapi olahannya besar hektaran ya gitu loh. Jadi petani itu ya nggak buruk gitu, tapi ya lahannya itu harus sesuai sebagai untuk dijadikan profesi. Karena sawah 500 meter jadikan profesi nggak bisa sampingan saja. Aku itu profesinya harus yang lain. Pendapatan per hari itu tak hitung itu 20.000 bersih itu kalau maksimal loh, itu yang 8 karung, yang dapat 8 karung itu yang maksimal itu biasanya dapat. Ya itu nek lapangan tikus 100 meneh. Aku tahu dari mau sekarung. Nah iya, sudah dihajar kahanan ngono iku. Besok enggak panen ini, besok tanduri pari meneh iku lho, lucu. Ora kapok. Berarti asline duwike oke to. Duwike oke ngono iku. Ya mbobol ndi. Memang anu Mas, harus ada reformasi memang. Enggak, tapi ada yang menyalahkan rezim orde baru ngono ya ada. Aku sih sejarahnya enggak ngalami, enggak tahu. Yang memaksa petani untuk menanam C4 itu dulu itu rame Mas, sekolah SPMA itu. Sekarang kok malah dianu ya, kayak dikikis gitu. Tapi di sini anu loh, tandur karo manen itu sudah mulai pakai alat. Kemajuan sebenarnya. Iya, ya tapi dibanding negara-negara lain memang terlambat ya. Ya jauh, sangat terlambat. Nah gitu loh, kayak yang nonton yang YouTube sih. Itu kan orang Cina itu kalau bertani luar biasa. Yang digarap lahannya jebar banget, ijen ngono kuwi kaya tenan duwe kesel ya. Produknya wong males iki macam-macam ya Mas. Ya termasuk mesin-mesin. Kayak aku pernah nonton kan yang Metro TV. Neng Jerman itu kan peternak sapi perah. Itu sapi sekian banyak itu diopeni keluarga dia. Cuman suami, istri sama anaknya sudah. Bahkan sampai masuk tangki penampungan itu susunya sampai dikirim pakai mobil-mobil tangki itu. Yo, diolah sendiri. Itu di Jerman. Di sini kan pertanyaannya akhirnya begini. Terus modalnya ndian ngono pertanyaan itu. Neng kene lho. Wah, aku mau begitu tapi modalnya mana? Nah, itu. Dikiranya mereka itu mungkin petani-petani di luar negeri itu langsung mendapat modal. Kan kita juga nggak tahu. Cuman pola pikirnya itu harus berubah. Tidak monoton itu terus. Ya kita ini kan sering sebenarnya banyak yang digelontorkan pemerintah itu Mas. Sebenarnya banyak, tapi ya biasanya tergeletak gitu aja, terbengkalai gitu aja. Dulu itu ada pelatihan membuat kompos. Iya ya gitu. Dikasih ratusan komposter datang bertruk-truk. Ya nggak kepake. Ya mentalnya. Orang yang punya ilmunya dan mengaplikasikan ilmu itu beda memang daripada orang yang hanya menjalankan rutinitas. Kayak YouTuber itu ya, aku nonton nih YouTuber properti misalnya. Dia menguasai ilmu pertukangan, dia bisa menjelaskan gitu detail. Tembok itu yang segala masalah di pertukangan, di bangunan itu sudah ada bahannya. Alat bahan itu sudah ada semua. Cuma SDM kita itu nggak bisa mengaplikasikan kebanyakan. Iya. Ngeyel sikit terutama. Tapi naik penekan mucit Mas. Iya, katakanlah tembok merembes itu pakai ini kan. Dibeginikan, sudah ada teorinya, sudah ada ilmunya. Nanti tukangnya itu ngeyel sikit. Oh, nggak bisa kalau tembok sudah terlanjur begini, harus dibongkar. Padahal tekniknya itu ada. Iya, memang kembali ke SDM tadi. Aku senang nonton itu kan kayak petani-petani luar negeri itu asik. Ya maksudnya mereka menguasai ilmunya bagaimana untuk seperti ini. Si kayak Interstellar petani itu petani jagung. Gus Supriyanto, Kiai Supriyanto itu loh di Facebook itu yang mengasuh. Dia profesor pertanian dari Australia, profesor, tokoh NU,
kiai juga, kiai pondok, tapi profesor pertanian, doktor. Dia ngasuh beberapa perkebunan pisang, sukses loh, bagus. Banyak yang asuhan dia itu cerdas, jadi dia itu di samping produksi pisang juga jual bibit pisang, bikin pembibitan apa itu bakalan pohon pisang itu dijual lagi buat nutup biaya pupuk dan sebagainya. Bagus. Orang yang nguasain ilmunya itu asik. Kayak adik iparnya temanku itu bisnis anggrek, dia sewa lahan 2 hektar di Jawa Barat. Nah, itu aku cuma diceritain sih kemarin tuh ketemu sama temanku. Jadi dia itu sudah pasang alat-alat di situ buat nyirami secara berkala, teratur, dan volume airnya itu sudah diatur gitu. Sedemikian rupa jadi tidak kebanyakan, jadi seimbang. Bagus buat tanaman itu, subur dan tumbuhnya bagus. Itu kalau dia lagi perjalanan bisnis, misalnya ngirim sampai luar pulau dan sebagainya, tanaman-tanaman itu bahkan ekspor sampai Jepang gitu. Dia itu kontrol pakai HP saja. Semua dikendalikan lewat HP. Mau nyiram tanaman sekarang juga bisa pakai HP gitu. Gimana caranya, Mas? Ya itu sudah ada di situ, alatnya sudah ada, dia beli gitu loh. Jadi nanti tinggal dikoneksikan dengan HP-nya dia, dari kejauhan itu bisa dia set gitu. Mau nyiram tanaman sekarang atau enggak. Jadi HP. Karyawannya itu hanya pakai buat satpam. Dia punya karyawan itu hanya buat satpam sama nyabutin rumput liar itu. Nanti yang ngurusin nyirami dan sebagainya dia gitu. Sudah ada alatnya. Jadi sambil makan siang di kafe dia bisa nyiramin tanaman. Itu aku diceritain, keren betul ini orang gitu. Jadi orang yang nguasain ilmunya itu efisiensi kerja itu sudah ada di otaknya. Iya. Pertama itu efisiensi kerja sama memaksimalkan hasil. Peternak pun kadang nggak nosing sambat, kadang nosing enggak. Iya sebenarnya ini. Kayak juga sih sambat pakannya larang ini. Aku kadang mosok iya sih, sebenarnya semua bisnis itu kan selalu ada kendalanya, pasti ada solusinya. Kayak penjual daging itu sambat misalnya, sapi saiki larang, hapus sih yo. Ya dari manajemen masing-masing memang. Nah aku ini benar-benar dari manajemen memang. Aku belum pernah beli sapi yo, cuman pernah koncoan karo wong dodol daging sapi ngono. Yo kan gini toh, orang jualan daging sapi itu bakal untung kalau laku semua. Tapi nek kejual sedikit ya dia harus nanggung yang tidak terjual itu toh. Seperti misalnya orang jualan bakso ini. Orang jualan bakso bikin bakso 3 kilo. Yang yang 1 kilo itu mungkin nutup gas dan operasional. Yang 1 kilo itu nutup biaya belanja. Yang 1 kilo untungnya gitu. Tapi nek gak laku, ya memang dia rugi operasional, rugi segalanya. Iya. Tapi kalau sekali sehari itu lakunya bisa 15 kilo, gasnya sama. Operasional gasnya kan sama sehari ya, cuma habis gas segitu. Itu makin untung. Itu katakanlah yang kuliner begitu. Kalau pertanian itu ya pasti ada toh. Ada lah Mas. Ada kala cuannya itu dapat cuan tuh kan. Ada kalanya dapat gitu. Terus peternak itu mosok sih begitu gitu. Cuman lempeng aja. Ini hewan, ini unggas, kasih makan, makanannya mahal, selesai. Bubar, enggak ternak gitu. Kok kita cuman gitu toh, nggak mungkin lah. Kalau di peternakan itu kan tai ayamnya itu kan bisa laku, Mas. Tapi juga suka. Nggak dijual ya? Enggak. Tapi aku pernah lihat juga sih yang bawahnya kolam. Tapi ada yang mengatakan nanti hasilnya dagingnya nggak enak. Ya nggak tahu macam-macam. Orang punya cerita macam-macam.